Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atatul Hasanah. Saya dari PGSD Angkatan 23, diamanahi di bidang kaderisasi untuk pengurus tutorial tahun 2025. Kali ini saya akan membahas tentang topik dasar kepemimpinan dan dakwah. Jadi setiap orang adalah pemimpin, setidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi bagaimana jika kepemimpinan itu tidak hanya untuk diri kita, melainkan juga menjadi jalan dakwah bagi orang lain? Bagaimana cara kita mengajak dalam kebaikan tanpa terkesan menggurui? Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi bukan sekadar memerintah? Hari ini mari kita pahami tentang bagaimana kepemimpinan dan dakwah bisa berjalan beriringan. Mari kita bahas tentang apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan bukan hanya soal jabatan ya teman-teman. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang mampu menginspirasi, memberi teladan, dan juga membawa perubahan yang positif. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik seorang pemimpin yang tidak hanya mengatur umatnya, tetapi juga menyentuh hati mereka dengan kelembutan dan keteladanan. Kepemimpinan sejati adalah amanah. Artinya, pemimpin tidak hanya memimpin, tetapi juga bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Nah, tahukah kalian bahwa seorang pemimpin ini juga mempunyai sifat-sifat? Ada 3 sifat utama dari seorang pemimpin. Yang pertama, amanah. Amanah artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, visioner, yaitu memiliki tujuan yang jelas dan mampu mengajak orang lain menuju arah yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada memberi teladan. Bukan hanya sekedar memerintah, tetapi juga memperlihatkan contoh nyata dalam bentuk tindakan. Nah, setelah kita membahas tentang kepemimpinan, selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dakwah ini bukan hanya tentang ceramah atau hanya khutbah di masjid-masjid atau di mimbar ya teman-teman. Dakwah sejati ini adalah ketika kita mengajak dalam kebaikan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Islam itu bukan dengan paksaan, tetapi dengan akhlak yang mulia. Nah, seringkali orang-orang itu kan enggan menerima dakwah yang disampaikan oleh satu orang ya, tapi itu tuh bukan karena isi pesannya, tetapi karena cara penyampaiannya yang mungkin terlihat monoton atau terlihat kurang meyakinkan. Nah, jika kita ingin menjadi pemimpin dalam dakwah, kita harus memahami bahwa manusia lebih mudah menerima kebaikan jika diberikan dengan kelembutan. Nah, setelah kita membahas tentang kepemimpinan dan juga dakwah, sekarang kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam dakwah. Nah, tahukah kalian bahwa seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang dai juga, yaitu tidak hanya memimpin dengan strategi, tetapi juga dengan hati dan kelembutan. Nah, kepemimpinan dalam dakwah adalah bagaimana kita bisa mengajak orang lain menuju kebaikan dengan cara yang lembut dan juga persuasif atau bersifat mengajak. Kita bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, lingkungan kampus, atau komunitas kita sendiri. Kuncinya adalah dengan membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita sebelum kita mengajak mereka pada perubahan. Nah, jadi teman-teman, untuk membawa perubahan itu kita tidak perlu menjadi seorang pemimpin yang besar, yang punya jabatan, dan lain-lain. Setiap langkah kecil dalam kebaikan adalah bagian dari kepemimpinan dan juga dakwah yang dilakukan oleh setiap orang ya teman-teman. Mulai dari diri sendiri dengan menyebarkan kebaikan, serta menjadi pemimpin yang menginspirasi. Dakwah ini bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga memberi contoh dalam tindakan dan juga sikap yang kita contohkan kepada orang lain. Sudah siapkah kita menjadi pemimpin yang berdakwah?